Hai, kembali lagi bersama saya Nadila dalam program The Is Diaspora Is. Jalanin jauh, jangan lupa ingat rumah. Oke, di episode 5 kali ini kita akan berbincang seputar olahraga. Pasti teman-teman pada kepo kan, kayak apa sih atau apa saja sih hal yang akan kita bahas mengenai olahraga ini. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani seorang putra NTT yang sangat luar biasa dan juga profesional di bidang olahraga ini. Langsung saja mungkin saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau merupakan kelahiran ND, Flores, Nusa Tenggara Timur. Beliau pernah mendapatkan peringkat 4 kejuaraan nasional taekwondo mahasiswa pada tahun 1998. Saat ini beliau berprofesi sebagai seorang wartawan olahraga. Beliau juga merupakan pelatih taekwondo sekaligus pemilik dari dojang atau klub yang bernama Sekta Bali. Beliau juga merupakan pelatih sepak bola dari ND Bali FC. Mungkin banyak sekali prestasi yang sudah beliau dapatkan, dan itu akan beliau bagikan kepada kita semua yang mendengarkan podcast The Is kali ini. Langsung saja mungkin kita akan perkenalkan dengan seorang dari Putra Timur NTT. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga. Oke, mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa? Lebih lengkap lagi. Enakan ngopi dulu ya. Oke, silakan Om. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat keluarga besar NTT yang ada di Bali. Perkenalkan, nama saya Yanda Ulaka. Saya sudah stay di Bali sudah 30 tahun lebih. Jadi sejak tahun 94, sejak kuliah. Jadi artinya sudah 5 kali atau 6 kali ganti KTP di Bali. Jadi warga Bali keturunan NTT lebih tepatnya. Baik, seperti yang disampaikan sahabat kami, bahwa saya memang saat ini berprofesi sebagai jurnalis olahraga di beberapa media online olahraga. Namun latar belakang pekerjaan juga saya dulu sebagai wartawan tabloid bola. Tentu teman-teman tahu tabloid bola itu ada di bagian dari keluarga besar Kompas Group. Sejak tahun 2023 hingga 2019. Jadi pas tabloid bola pensiun. Dari situ saya berhenti dan bergabung di beberapa media olahraga. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin biar lebih enak, mungkin saya bisa panggil Om atau Kakak atau Coach nih. Lebih tepat Kakak aja deh. Oh, boleh Kakak aja. Kalau nanti bicara soal sepak bola, Coach. Kalau di taekwondo, Sabam Nim. Siap. Oke, berarti biar enaknya saya panggil Kakak aja. Boleh, siap. Oke, tadi Kakak sempat jelaskan bahwa di sini sudah sekitar 30 tahun. Apa sih hal mendasar yang Kakak ingin memutuskan buat harus pergi keluar dari NTT atau harus pergi merantau nih? Baik, dulu boleh kelas baliknya. Tahun 94 itu saya tamatan Suradikara ND. Saat itu saya mengambil kelanjutan kuliah di Akademi Seni Rupa yang ada di Jogja, Asri. Sempat daftar lewat email dan saya lulus. Dari situ berangkatlah ke Bali, ke Jawa, tapi pakai kapal Kelimutu saat itu. Tahun 94 masih, sekarang udah ganti kapal AU nih. Iya. Sekarang dulu kapal Kelimutu. Iya. Jadi berangkatlah itu. Dalam perjalanan sampai di Bali, kapal Kelimutu memang berlabuh di Pelabuhan Benoa sebelum ke Kenjeran Surabaya. Saya turun dan ngopi di bawah warung. Tiba-tiba entah kenapa kapalnya storm dan tidak dengar. Berangkat ke Surabaya, saya ketinggalan. Oh, ketinggalan kapal. Jadi ceritanya saya memang tidak ada tujuan ke Bali, ke Jogja, cuma nyantolnya di sini. Akhirnya sudah, nggak apa-apa. Coba ke kampus Udayana tes, tapi belum rezeki. Terus lari ke Parmadewa. Situlah saya kuliah tahun 94 hingga tamat tahun 2001. Kenapa saya memutuskan rantau? Karena pertama saya dulu kan orang tua saya kan tinggal di Bali. Berapa tahun 70-an sampai 80-an tinggal di Bali. 60 sampai 70-an tinggal di Bali. Terus memang kalau selain Jogja karena mau kuliah asri, maka di Bali itu tempat yang tepat karena saya ingin memori lagi orang tua dulu. Nah itu.
Dan memang saya harus rantau karena saya pikir di Flores DND saya punya talent ada. Selain saya dulu atlet karate, selain pengen kembangkan bakat di luar NTT, terus saya juga senang menulis. Mungkin pekerjaan samping itu yang saya bawa bekal selain saya kuliah, mungkin saya udah jaga-jaga. Kalau ada apa-apa kan bisa lah. Bisa selain bisa kerja apa aja bisa. Kira-kira seperti itu untuk gambaran awalnya. Oke. Bagaimana sih ketika kakak memutuskan untuk merantau ke Bali? Bagaimana sih perasaan kakak itu untuk pertama kalinya jauh dari keluarga? Apakah ada homesick atau aduh kayaknya saya tidak bisa jauh dari keluarga, dari orang tua, atau seperti apa sih? Dan bagaimana sih kakak bisa mengatasi hal-hal seperti itu? Oke. Saya kan kebetulan anak bungsu dari 12 bersaudara. Oh, 12 ya. Jadi tiga lahir di Bali dan sisanya di NTT. Terus tentu sebagai anak bungsu tahu sendiri susah, apalagi sama ibu. Susah. Jadi saya memang harus melawan dengan takdir sebagai anak bungsu yang cengeng, manja. Saya harus lawan karena mau tidak mau kalau suatu waktu orang tua tidak ada kan kita harus kuat nih. Apalagi saya dari kecil latih bela diri, maka saya harus melawan takdir itu. Jadi saya putuskan untuk rantau walaupun dengan berat hati, dengan nangis. Susah tinggalkan ibu, tidak lama saya di Bali, tiba-tiba mama meninggal, tambah lagi saya drop, stres, putus asa, maka suara sampai sekarang tambah serak ini gara-gara nangis. Bukan gara-gara aslinya. Kata dokter ini pita suara pecah. Karena tiap hari nangis aja di kos sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan itu sampai suara hilang. Itu maka saya tidak bisa melupakan ibu, jadi susah. Jadi dibilang anak mama, jadi benar. Jadi gara-gara itu juga saya udah sampai sekarang saya harus kuat. Udah di tanah orang, kita jauh dari keluarga, satu-satunya obat itu kita kuat. Kita nggak bisa cengeng, nggak bisa manja. Walaupun dibilang saya anak bungsu, punya saudari banyak, bisa saya membuat saya bisa hidup. Cuma kan saya harus fight. Fight itu yang membuat saya, mohon maaf, saya bertahan sampai sekarang. Bertahan dalam arti boleh cerita itu? Ya boleh. Waktu kuliah pun ada semacam majalah di Warma Dewa kali. Itu nulis, entah siapa yang nulis waktu itu. Yang Daulaka mahasiswa paling kere dan sukses. Entah kere itu memang betul karena kere dulu dalam arti tidak punya apa-apa, cari makan sampai masak nasi sampai cari daun sayur yang di pinggir got. Itu siput dikumpulnya got untuk rebus makan jadi lauk. Jadi orang lihat. Dan saya dulu walaupun bapak saya guru dan salah satu orang terhormat di kampung, punya kakak banyak, kakak saya juga dosen, punya profesi semua, tapi saya pikir bukan itu yang sandaran saya. Jadi saya udah terlatih di tahun 94, 95 dan seterusnya itu memang orang semua tahu di Akasia itu bilang ini mahasiswa paling kere. Jam makan siang pasti coba-coba lewat di kos-kosan kakak senior biar dipanggil makan. Itulah kisah hidup saya sampai ditulis di salah satu majalah kampus. Sangat luar biasa sekali bisa menginspirasi teman-teman di sana yang mendengarkan podcast kita kali ini, karena kan kita tahu bahwa kita sekarang itu anak-anak yang mungkin bisa dibilang adalah generasi stroberi, sangat-sangat lembek gitu. Semuanya ada. Kira-kira apa sih yang Om mau sampaikan kepada anak muda berdasarkan dari kisah inspiratif yang sempat Om bagikan tadi itu? Baik deh. Saya memang pengen bicara ini, kebetulan ini media yang paling tepat juga, setidaknya ada sumbangsi kita dari orang timur, orang Bali keturunan timur lebih tepatnya. Kita warga Bali kok, kita bukan warga Bali. Maka saya selalu bilang, kamu punya KTP Bali, saya punya KTP Bali. Kamu berbuat sesuatu untuk Bali, saya juga berbuat sesuatu untuk Bali. Apa sih membedakan orang Bali dan bukan orang Bali? Akan kita hidup di sini, tapi kita berbuat sesuatu untuk daerah yang dimana bumi yang kita pijak, kita harus berbuat sesuatu. Maka saya ingin berbagi ini, motivasi. Memang selama ini saya agak bukan menutup ya. Akhirnya kapan momen tepat untuk saya bisa sharing, berbagi, terutama dalam pekerjaan dan profesi saya. Tidak harus kita rantau itu harus kerja, maaf, bukan merendahkan pekerjaan ya. Harus pekerjaan seperti Australian labor ya. Jadi pekerjaan terdidik sama pekerjaan terlatih. Kita harus jadi satpam, harus jadi tukang parkir, harus jadi
sopir. Ada kok pekerjaan lain yang lebih bergengsi dan bermartabat, terutama di bidang olahraga. Saya bicara soal itu karena ada puluhan cabang olahraga ini, masa orang yang tete nggak bisa sukses? Masa nama yang sama aja di atletik Maria Londa itu cuma satu-satunya aja. Terus di tinju cuma Cornelis Bria, terus Cornelis Kewangulango, terus Julio Bria. Generasi kok susah sekali dapat. Di karate nama Sensei Ardi Ganggas seperti nggak ada penerusnya. Di Kempo Sensei Frederick Billy ada penerusnya, anak atau putrinya, itu pun karena dari keluarga sendiri. So, ada orang lain tuh susah sekali. Di Taekwondo pun saya walaupun tidak prestasi amat, tapi kan untuk nama di Taekwondo tentu orang udah tahu Yan. Ada kayak yang lain, nah, yang bisa sebagai atlet yang ada pekerjaan lain yang bisa diambil dari situ. Nah, itu saya rasa tidak susah buat kita orang Timur. Kita kan udah dikasih Tuhan, dikasih berkat, bakat alam. Ya, ini kata orang, kita orang Timur itu pemberani. Terus apa ya? Punya mental. Ya. Tanpa dididik pun itu udah bakat alam, sudah lahir. Ya. Itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkan? Saya bicara soal olahraga, kembali ke soal cabur tadi, cabang olahraga begitu banyak. Kalau memang tidak bisa di tinju, di karate, tidak bisa di karate, di tarung derajat, tidak bisa di tarung derajat, di silat. Kalau memang cabur yang tidak benturan fisik, ya ada di catur, ada di woodball, ada di kabadi, ada benturan fisik. Beberapa cabur tuh tinggal kita menyesuaikan. Tinggal dilatih. Dan saya selama ini jadi wartawan sudah puluhan tahun ini, saya lihat tidak ada salah satu cabur pun yang orang Timur nggak bisa. Kalau saya melihat ke sana, melihat dapurnya cabur itu loh, bisa. Anak Timur manapun mungkin baru datang tiba di benua, saya ambil, kau bisa cabur ini, bisa sebetulnya dikembangkan. Tapi yang penting kita bertahu caranya seperti ini, cara latih seperti ini. Kan kita udah punya mental bertarung. Kan di cabur itu mental kompetisi. Kalau mau juara kan, kita udah punya. Ada teman-teman lain yang bukan orang Timur, mentalnya udah ada. Nah, dia mungkin cara pikir sudah punya. Orang tua beradab itu nggak punya mental itu, walaupun dia ada bakat. Cuma Timur kan mental fight, mental mati-matian. Itu ada sebetulnya, itu bekal. Terutama di bela diri, saya selalu mengajarkan anak-anak. Kalau kamu tidak bunuh dia bunuh kamu. Di bela diri cuma begitu, kamu harus menang. Bagaimana cara membunuh lawanmu? Berarti kamu latih benar, fisikmu bagus, mental bagus. Itu aja kok. Kan kita nyari menang nih, bukan nyari kalah kan di olahraga. Di sepak bola pun begitu. Saya di tim sepak bola ND Bali FC, saya menerapkan kamu fight. Itu di sepak bola tuh 11 posisi, ada di posisi penyerang, back, gelandang, kiri kanan saya back. Itu areamu, ranamu. Jangan sampai maling masuk. Maling itu tim lawan maksudnya. Jangan sampai mereka menguasai daerahmu, kamu harus lawan. Jaga kiper, jaga pintu rumah, jangan sampai jebol. Itu loh. Benar. Kamu nggak bisa cuma uber lihat lawan, nggak bisa. Kamu fight, bila pun mati di lapangan. Nah itu motivasi itu perlu saya ingin sampaikan adik-adikku dari Timur. Ayo kita punya kans di Bali. Orang Bali luar biasa menyambut kita, pintu di Bali terbuka. Luar biasa. Saya sampai menetap di Bali ini karena saya kadang-kadang pulang ke Flores, rencana 3-4 hari, saya baru 1 hari pengen balik ke Bali. Seperti ini tanda kelahiran saya. Karena jiwa ada apa, saya kayak orang Bali ya. Pengen cepat balik. Padahal keluarga bilang, loh baru 1 hari kok langsung balik. Karena saya pikir, apalagi saya punya rumah di sini, punya tanah di sini, saya pikir, oh saya ini orang Bali, nggak bisa lama-lama di sana. Berarti tanah Bali ini tanah yang berkat buat kita. Nah, kalau bukan berkat kan saya udah pulang kampung. Benar. Karena ini berkat buat saya bisa beli tanah, beli rumah. Saya punya hidup di sini, makanya saya menyadari betul sangat disayangkan kalau teman-teman kita dari Timur mungkin error atau bagaimana ya, kendala karena sampai berbuat sesuatu yang merugikan kita semua. Tolong jangan lagi. Orang Bali begitu luar biasa sayang sama kita. Saya kemana-mana tidak susah orang Bali ini. Luar biasa. Kekeluarganya luar biasa. Saya belum dapat tempat lain, walaupun saya pernah di Kalimantan. Tapi di Bali ini membuat saya nyaman, hidup saya nyaman. Anak-anak saya di sini, satu di Bandung, satu udah di Belanda, yang kedua nomor 2 sudah sekolah di sini, besar sini, dapat ilmu di sini, dan mereka dapat beasiswa luar biasa. Saya ini berkat buat saya lah. Makanya saya bilang teman-teman kita, adik-adik kita dari Timur, ayo kalau datang dengan bekal,
Iya. Kalau sudah dengan bekal, cari tahu. Buka di Google tuh. Kamu kalau kenal nama Yan Daulaka, buka di Google sih. Yan Daulaka siapa sih? Ya, kita ketemu ngobrol. Kalau memang ada bakat ya. Oh dia wartawan, dia bela diri. Ayo kita ngobrol. Siapa tahu ada jalur. Iya. Cari Ardi Ganggas, Freddy Billy. Bisa tersalurkan ke sana. Cari Cornelis. Bisa mau jadi petinju. Ada tempat tersalurkan kok. Iya. Nggak ada tempat yang menutupi kita di sini. Terus sampai berbuat sesuatu tuh serasa kenapa bisa begitu? Itu loh. Berarti sebenarnya mental fight yang sudah kita punya dari NTT itu harusnya bisa kita salurkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Iya. Supaya ini bisa mengalihkan. Bisa kita mengalihkan, berpikir untuk berbuat kriminal itu nggak jadi jadinya. Kita ke sana, kita sibuk dengan olahraga, sibuk lari, sibuk latihan. Jadi udah nggak ada, hilang itu karena orang nggak punya pekerjaan terus tidak tahu mau kemana. Dia bisa dimasuki roh jahat untuk berbuat sesuatu. Dia tuh orang melotot ingin pukul. Akhirnya kan ujung-ujungnya kan diborgol. Kan kasihan. Akhirnya di berita orang timur diborgol, dipukul kriminal. Aduh, sampai kenapa bisa begitu? Saya pernah ketemu. Maaf teman-teman kita di sana ada di Poltabes. Ketemu, aduh adek kenapa bisa begini? Itu loh. Ya kakak saya menyesal. Terlambat. Ayo, setelah dari sini ayo bangkit. Ayo berbuat sesuatu untuk Bali kok. Tidak ada orang Bali yang tutup pintu buat kita. Semua kok kerja apa aja bisa kok. Saya jangan lihat begini. Saya dulu pernah kerja yang paling saya pernah jadi satpam. Pernah jaga ikan di Benoa. Pernah antar anak sekolah. Pernah apa? Saya pernah jual pisang. Berarti sebenarnya banyak sekali pengalaman yang sudah kakak lalui. Betul, saya pernah debt collector di Kolombia ini sebelah ini. Debt collector dan debt collector terbaik ya. Penagih yang terbaik. Artinya kita punya potensi walaupun kecil, tapi kita cara ngomong sama orang punya utang nih bukan dengan cara fisik. Iya, berarti mentalnya. Bukan saya sampai dan pukul orang karena kau nggak bayar. Bukan saya, Bapak saya bisa bantu kah? Bapak kok kwitansinya belum bayar sekian bulan nih gimana ceritanya? Nah kalau ada sesuatu saya bisa bantu. Kan bisa orang bayar utang. Kenapa harus dengan harus mukul orang kekerasan? Nggak bisa. Nggak, pendekatan nggak bisa begitu. Ya kan? Akhirnya orang menghargai kita loh. Dia bayar, dia malu kan? Itu jadi bisa cek di Kolombia ini nama saya mungkin masih yang terbaik. Artinya penagihan dan kwitansi terbaik dan selesai. Sampai orang kedaluarsa pun berpuluh-puluh tahun nggak bisa bayar. Ada orang Bali di Legian itu yang tidak bisa didekatin orang debt collector, dia usir. Saya berhasil nagih. Kenapa? Permisi, beli kita duduk ngobrol, ngopi dulu. Ya, yang debt collector dari Kolombia. Wah, debt collector pulang keluar. Sabar beli kita ngobrol dulu lah. Wah, saya langsung diusir. Kan bisa pendekatan itu, humanis kan? Iya, betul. Lemah juga dia, akhirnya dia bayar. Dia malu jadinya kan. Selama ini kan dia kesan debt collector main hantam, main pukul, main kerasan, tarik aja barang. Nggak bisa begitu dong. Ya, nah itulah maksud saya orang Timur walaupun seram, galak, hatinya lembut. Ya orang Timur tuh luar biasa. Sekali hatinya lembut ya. Lembut orang Timur tuh. Yang penting bisa lah. Ini kan perlu kita diskusi, kita sharing. Kira-kira seperti itu ya. Iya, berbicara tentang profesinya Om sebagai seorang wartawan olahraga, kira-kira kenapa sih Om memilih buat menjadi sebagai seorang wartawan olahraga? Padahal kan kita tahu bahwa mungkin ada yang lebih bergengsi mungkin sebagai seorang wartawan politik dan lain-lain, mungkin seperti itu sih Om. Baik deh, soal ini juga banyak yang nanya. Kenapa tetap bertahan sebagai wartawan olahraga dan hobi di situ? Saya dari kecil memang senang olahraga. Itu pertama, basicnya di situ. Dari SMP saya dulu latihan karate. Terus senang aja olahraga, senang tinjuan apa segala macam, senang ya bela diri. Kadang-kadang ada anak usia saya kan mungkin senang bermain. Saya suka begitu. Jadi bakat itu sampai masuk seminari pun saya latihan karate, latihan tenaga dalam, terus sampai SMA juga saya lanjutkan ya di SMA Surdikara. Saya lanjut ke karate juga tapi tidak terlalu aktif. Lalu masuk ke Warma Dewa. Kalau saya lihat taekwondo ada aktif. Oh, saya pindah ke taekwondo, coba adu keberuntungan di cabur ini mungkin menguntungkan buat saya untuk jadi atlet. Di situ dulu perjalanan saya. Terus sebagai wartawan, saya di Warma Dewa itu kebetulan di Nusa Tenggara itu ada kolom untuk penulis lepas. Jadi dia bayar per tulisan itu. Saya coba-coba waktu itu 1-2 tulisan lah. Saya coba, oh ternyata tulisan saya lumayan dan tidak diedit. Berarti benar dia muat. Menusa kan susah itu.
bisa dibongkar semua tulisan, tapi ternyata tulisan saya tuh 90% masuk. Oh, berarti saya ada bakat situ. Terus tabloid bola waktu itu kan satu majalah atau media olahraga yang paling digemarin. Orang suka baca itu sampai rebut-rebutan, sampai nunggu antrinya. Suka. Terus saya penasaran, kenapa saya tidak di bola ya? Nah, saya bekerja di media lokal Fajar Bali. Setelah Bali Soccer yang kita bangun waktu itu di Fajar Bali, berapa tahun akhirnya saya cat di sana. Terus saya dibantu sama almarhum Pak Wakil Bupati Badung, Pak Idmadi Sumar, karena saya diskusi soal saya pingin ke bola Kompas. Dia membiayai semua keberangkatan ke Jakarta. Terima kasih almarhum Pak Idmadi Sumar dan keluarga. Saya ucapkan di sini, Ibu, semua keluarga besar, terima kasih. Saya tidak pernah melupakan Bapak Idmadi Sumar yang awal karir saya di tabloid bola berkat beliau, pesawat pulang pergi dan semua yang ditanggung. Terima kasih banyak. Terus dari situlah saya coba ngadu di bola, dan puji Tuhan berapa bulan kemudian saya dipanggil kerja sebagai koresponden di sini, dan ditempatkan juga, bukan ditempatkan, artinya saya minta 2 wilayah di Kalimantan, yang bola balik Kalimantan, Balikpapan, dan di sini sampai 2019 bola udah nggak kuat bertahan karena produksinya gede toh segala macam. Waktu itu Covid juga membuat biaya. Wah, luar biasa. Bola juga akhirnya menyerah. Dan close, tutup. Kita pamit dari bola. Saya coba bergabung di beberapa media nasional juga. Cuma saya mungkin bukan faktor usia sih, mulai turun semangatnya tuh. Akhirnya teman-teman media olahraga ngajak bergabung, dan saya sekarang ada nulis di 7 media sumbangsi, 7 media olahraga, dan dipercaya di koran juri sebagai pimpinan redaksi, ya, dan di MCW News majalah media korupsi sebagai redaktur pelaksana, terus di G-Sport media olahraga nasional yang kami bentuk sendiri sebagai editor, dan beberapa media seperti DS.ID, Tribun Indonesia, terus Bola Hita di Medan, Kaltim Kita di Kalimantan, itu sebagai penulis lepas untuk sumbang tulis kalau ada menyangkut olahraga lah, untuk biar tersalurkan tulisan. Jadi itu aja terakhir, dan boleh lanjut pekerjaan sampingan langsung? Boleh, silakan Om. Dan boleh selain ceritakan apa yang ingin Om share. Selain sebagai jurnalis, saya juga ngisi waktu ruang kosong keseharian saya selain menulis, ya, dengan sebagai pelatih taekwondo. Pelatih taekwondo. Luar biasa sekali. Pelatih taekwondo itu karena hobi. Saya hobi luar biasa di taekwondo tuh, karena kecintaan saya. Aduh, merasa gimana, saya sudah 2 kali diskorsing sebagai pelatih. Tapi saya comeback kembali karena saya cinta taekwondo. Gak bisa. Yang skorsing saya itu kan manusianya, bukan taekwondonya. Manusia itu kan jabatan posisi yang tidak permanen. Kan tiap kali berapa tahun ganti. Kamu skor saya 5 tahun, belum tentu 5 tahun berikutnya saya skorsing juga kan begitu. Mungkin orang lain butuh saya, sayang saya ya. Enggak lah, saya hobi. Nggak ada pengaruhnya itu. Nah, itu nggak ada pengaruhnya. Skorsing pun saya bisa olahraga kok. Terus terima kasih banyak Pemprov Taekwondo udah mau menerima saya kembali sebagai pelatih taekwondo, walaupun jadi unit nggak masalah. Yang penting saya masih bisa menyalurkan bakat, dan orang tua, murid, anak itu masih membutuhkan saya. Oke. Selain itu juga saya punya lisensi pelatih sepak bola, PSSI. Lisensi berarti ya? Ya, itu lisensi resmi sebagai pelatih bola. Dan saya juga berarti bisa dipanggil coach nih, Kak. Coach ya, kalau di sepak bola coach. Kalau di taekwondo sabam. Karena pemilik dojang tadi jadi sabam nim. Ya, karena punya dojang sendiri. Jadi kalau di bola tuh saya punya lisensi, maka saya dipercaya untuk sampai saat ini masih sebagai pelatih ND Bali FC. Jadi turnamen apapun saya masih sebagai pelatih. Terus di tim beach soccer sepak bola pantai, saya juga sebagai pelatih Klub Memora Dewata yang kemarin sempat diproyeksikan untuk Asian Beach Game. Luar biasa. Jadi dipercaya dari teman-teman PSSI untuk sebagai pelatih tim nasional putri merah putih. Cuma akhirnya Asian Beach Game batal. Tapi sampai saat ini juga kami masih tetap komunikasi. Dan program latihan tetap jalan. Mudah-mudahan ke depan tetap lancar. Terus itu semua saya hanya berpikir sumbangsi saya membuka kesempatan anak-anak timur ada di situ.
Nah, bukan karena asal latih, tidak, saya membuka pintu bahwa di cabur itu ada pelatih kita orang timur yang membuka kesempatan. Kalau teman-teman ada bakat, ke sana larinya. Kalau tidak taekwondo ya bola kaki ya sepak bola pantai. Nah, yang masih saya bisa sentuh. Yang lain bisa saya rekomendasi, bantu, ayo ke sini. Caburnya di sini. Itu aja sih sebetulnya saya masih ada sisa hidup ini. Mau buat apa kan? Jadi kita pingin berbagi, pingin memberi kesempatan. Saya pingin manfaat sisa hidup saya buat orang juga. Terutama kita kan masing-masing, contoh adek Umbu Beli ini punya kantor, memberi kesempatan buat orang-orang bekerja. Tahu artinya sumbangsi cuma itu kok. Lapangan pekerjaan, memberikan ruang, memberikan wadah. Dengan pekerjaan, dengan profesi masing-masing. Ayo membuka kesempatan 1-2 orang tuh lumayan. Dikalikan sekian pekerjaan kan sudah lumayan kita menyalurkan tempat buat orang. Saya juga begitu di Dojang tuh. Klub taekwondo terbuka buat anak timur, tapi belum mungkin mikir rumah apa, saya bilang untuk pendaftar apa, mari ngobrol dulu, bisa diselesaikan, bisa dibijaksanai, ya datang ngobrol dulu. Ini mau ngobrol aja susah, gimana kita tahu? Di bola pun begitu, mungkin bakat di SSB sekolah sepak bola berbagai puluhan di Bali ini bisa direkomendasi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan gitu. Teman-teman cewek putri juga. Beach soccer itu putri juga terbuka ke sana larinya boleh. Nah, gitu deh. Berarti sebenarnya buat teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast ini, kalau misalnya punya bakat taekwondo ataupun sepak bola pantai, sepak bola pantai, bisa langsung menghubungi Kak Ian. Iya, biar bakat yang kita punya atau bakat yang teman-teman punya itu bisa tersalurkan dengan baik. Betul. Dia memiliki wadah bagaimana untuk menjadi seorang atlet gitu. Oke, mungkin Kak Ian tadi kita banyak sekali cerita tentang pengalaman hidupnya Kak Ian di olahraga, berprofesi sebagai wartawan olahraga, sebagai pelatih dan lain-lain. Apa sih tantangan terbesarnya Kak Ian ketika ada di situasi atau ketika menjalankan profesi tersebut gitu? Karena kan kita tahu bahwa kita ini di tanah rantaunya orang kan. Mungkin apa sih? Bicara tantangan ini kan sebenarnya menurut saya tantangan bukan dari luar, outdoor, tapi tantangan diri sendiri sebenarnya. Dari myself, diri saya sendiri, diri kita sendiri. Kalau dari luar, saya rasa sampai saat ini saya tidak ada dapat tantangan. Luar biasa. Tidak dapat tantangan. Nah, kenapa tidak dapat tantangan? Karena kita punya kemauan. Bagaimana kita tidak punya kemauan? Terus kita kan berarti ada tantangan. Kalau kemauan juga nggak ada, bagaimana kita nemu tantangan? Tapi kalau sudah maju dan mau tantangan saya rasa tidak ada. Dari diri sendiri yang membuat kita tertantang, membuat kita terhalang. Maksud saya, oke lah. Soal itu memang pertanyaan menarik yang perlu kita jelaskan baik, karena SDM, mohon maaf, SDM teman-teman kita, adik-adik kita kan beda-beda nih. Saya berharap seperti itu, belum tentu dia dengar, belum tentu dia tahu, belum tentu dia paham. Mungkin saya arahnya lurus, dia bisa bengkok, bisa ke sana kemari. Susah, saya bilang A, dia bisa B. Ini yang perlu kita cari pemahaman bersama, bahwa tantangan tidak ada dalam pekerjaan maupun dalam profesi, tidak ada. Yang penting ada kemauan. Kan Tuhan ciptakan kita ini kan mata bisa melihat, tangan bisa bekerja, kaki bisa berjalan, semua ada di otak, ini lengkap sudah, luar biasa komputer otak ini. Tinggal kita pikir mana yang saya kemana ini. Saya mau jual pisang benar, cari pisang di mana, terjualnya ke mana, laku juga kan. Mau jual babi, harus bikin kandang di mana, tanah di mana, piara dia bersih, kasih makan dia, pakan apa, bisa profesi. Mau apa, mau semua profesi itu bisa, yang penting punya kemauan dulu, bangkit lawan dulu. Berusaha berarti. Bagaimana kalau duduk di kos, tidur, mabuk, minum, nggak bisa jalan. Itu loh, dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, pagi sampai sore, bingung. Akhirnya otak ini sudah dicek kocoknya dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Kita mentok, stagnan di situ. Nggak bisa akan berkembang. Nah, makanya kalau mulai bekerja, saya kemana? Apakah saya jual ini? Apa saya bisa? Pekerjaan terus dari bawah, tidak mungkin orang langsung jadi. Dia langsung jadi orang. Saya juga sampai bisa beli, punya rumah itu juga bukan karena tiba-tiba sampai di Bali, nah itu tabung dari kecil, pelan tabung, pelan. Harusnya kalau contoh orang rokok,
Biasa satu bungkus ini kurangilah satu batang rokok. Kan ada uang sisa ini. Iya. Saya pun kebetulan tidak minum, tidak ngerokok. Uang lain tuh saya akhirnya tabung. Puji Tuhan, akhirnya punya rumah. Ya semua orang impikan itu. Jadi sedikit-sedikit di gunung. Ya, akhirnya saya bisa membuktikan bahwa saya bisa loh. Yang dulu tidak pernah menyangka. Bisa beli ini sesuatu, saya bisa ini sesuatu bisa. Nah, karena apa? Ada kemauan tadi. Bukan berarti kita latar belakang keluarga. Saya rasa bukan itu alasannya. Ada juga anak petani, anak nelayan. Dia bangkit dia sukses juga. Yes, benar. Ya, sukses itu kan ukuran sukses itu kan artinya kamu tidak menyusahkan orang. Iya. Ya kan? Iya. Tidak membebani orang. Bukan berarti sukses itu punya rumah tingkat, mobil banyak. Sukses itu artinya kau bisa makan, kau bisa minum, toh sehat walafiat, bahagia keluargamu, anak bisa sekolah, walaupun tinggal di kos. Itu sukses menurut saya. Oh, iya. Ya toh? Kita tidak sukses tuh kita curi, bikin kriminal, perampok, penodong, pemerkosa, ya kita nggak sukses lah hidup, ya kan? Itu loh sukses menurut saya. Jadi tidak harus mengukur dari materi, enggak. Iya. Kuliah sampai sini berhasil dan pulang jadi sarjana kan sukses. Kuliah habis kita kerja dan dapat gaji tidak menyusahkan orang tua kan sukses. Iya. Kan itu ukuran suksesnya. Iya. Keluar datang tiba-tiba kita ketemu jodoh, kawin dan sukses punya anak, sukses juga dia berkeluarga. Iya. Yang tidak berkeluarga tuh yang gagal. Iya. Ya begitu kira-kira ya. Ya, berarti sebenarnya standar sukses orang-orang itu berbeda ya, Berbeda. setiap orang. Iya. Iya. Punya standarnya khusus, Betul. punya tolak ukurnya sendiri. Betul. Tapi Oke. intinya kan mau dulu, mau usaha dulu, mau bekerja. Iya. Jangan gengsi. Iya. Ini yang saya tanda kutip ini. Mohon maaf, karakter kita kan ada yang gengsi ini. Pekerjaan. Biasanya mohon maaf, kalau pekerjaan pedagang asong, tukang parkir, ini mungkin maaf ini dari daerah ini. Dari daerah ini mereka. Kita orang Timur, yang penting makan tidak makan asal kumpul. Sekarang harus balik nih. Ya. Kumpul tidak kumpul asal makan. Asal makan. Itu loh. Ya, Jangan benar sekali. makan tidak makan, kita kumpul aja nih. Kan bagaimana kita dapat sesuatu di sana? Iya. Ya, itu loh. Jadi rubah mindset itu. Gengsi jangan. Saya anak seorang guru, punya kakak. Maaf orang juga tahu keluarga saya bagaimana. Ponan saya bagaimana, mereka punya jabatan posisi semua. Sekarang saya ponan juga sudah jadi kadis, ada yang jadi camat. Iya. Ya, ada yang jadi GM. Tapi saya nggak lihat ke sana. Yes. Saya ukuran diri saya sendiri. Saya kerja apa sih ya? Mereka bilang, kok om jadi satpam? Itu supaya saya belajar bahwa saya pernah bekerja itu. Dulu saya jaga ikan pakai pakaian security di Benoa. Di depan saya buka tutup pintu. Kalau orang keluar kapal feri, woi Pak Satpam, panggil. Woi anak Pak Guru jadi satpam. Buat saya tidak pernah gengsi dengan pekerjaan. Justru yang panggil saya satpam ini sampai saya masih nganggur. Iya, masih minta rokok sama saya. Ketemu masih minta rokok. Kakayan, Eja minta rokok. Lo dulu panggil saya satpam. Iya. Gitu loh. Kita melalui proses itu. Kalau saya tidak melalui proses itu, saya mungkin tidak begini. Tidak seperti Saya biar jatuh tuh saya sudah ada di fondasi yang saya pernah injak. Kalau saya tidak pernah ada di situ, saya jatuh, saya nggak tahu fondasi di mana. Mati kan? Karena saya pernah jadi jual pisang, pernah sepanjang Flores saya sisir. Saya dulu pikir begini, maaf, yang jual pisang ini pedagang kok orang dari kulit putih aja ya? Bikin habis pisang kita ke sana. Saya berubah jadi orang itu. Bagaimana caranya? Saya cari modal. Saya berubah jadi tanda kutip jadi orang pedagang pisang itu. Pedagang pisang, ya. Dari orang kulit putih. Saya coba, saya orang lokal loh, pisang Flores pisang saya punya. Ngapain mereka mau memperkaya diri sendiri? Iya. Hanya karena niat itu, saya nekat jual pisang, pinjam mobil truk, angkut semua dari Labuan Bajo sampai Larang Tuka, saya angkut pisang. Bola balik sampai sakit tipus. Sampai sakit tipus. Satu kali perjalanan saya bisa beli motor Shogun. Luar biasa. Itu sudah nutup uang yang pinjam tadi ya. Iya. Bersihnya beli motor Shogun. Perjalanan kedua saya beli mobil sedan. Itu sama mahasiswa saya sudah beli mobil loh itu. Semester akhir. Iya. Kenapa? Karena niat tadi. Tidak gengsi. Saya tidak mau jadi penonton. Iya. Lihat, maaf, mereka kok jual drop pisang ke negara, ke pasar anyar. Kok orang-orang ini ya, pada pisang dari mana? Dari Flores. Kok pisang saya di bawah? Dari kampung saya loh di bawah. Iya, benar. Hanya mereka ngasih bayar dengan 3.000, 5.000 satu tandang, terus bayar dengan moke, arak. Lo pisang saya diangkut dan sedang ke sini dia jual sampai ratusan ribu.
Masa enggak, saya jadi orang itu sekali. Maka saya berapa kali itu, 3 kali modal saya dari situ, akhirnya saya bisa lah. Akhirnya sampai saat ini dari situ saya tahu dunia jalur-jalur tikus ini. Akhirnya saya ngerti juga dagang. Iya. Karena itu nekat. Jadi hati itu begitu. Saya badan kecil, makan mie, makan nasi kosong, orang bisa jadi atlet ya. Kok bisa dia dapat bonus ya? Saya harus begitu. Walau makan kosong, nekat jadi atlet. Memang karena kalah postur, makanya untuk ke sana saya tidak percaya diri. Karena butuh orang postur tinggi baru di tempat saya. Udah saya jadi pelatih. Hanya mentok di kejuaraan mahasiswa itu aja cukup. Karena dulu patah di sini. Oh, berarti sempat patah. Iya, ini patah kanan, jadi udahlah saya berhenti. Mengabdikan diri untuk bisa berbagi yang bisa saya bagi. Walaupun saya tidak hebat-hebat sekali, semua orang hebat atau mungkin lebih. Nah, saya enggak, bukan orang hebat, cuma ada yang saya punya bekal dikit untuk berbagi sedikit aja. 0,sekian% saya bisa bagi untuk mengajarkan anak-anak hal-hal baik. Itu doja saya sekarang kan kebanyakan anak kecil. Karena memang saya tidak bisa mengajar yang besar-besar, mungkin ada di teman-teman lain mungkin. Saya cukupnya bagian kecil-kecil. Tanam itu dasar itu yang penting. Dia akan besar karena di bawah ini kan. Kalau orang yang memikirkan saya pelatih PON, pelatih kejuaraan, pelatih internasional, kau pernah menanam apa enggak? Kau memetik hasil dari nanam kami ini saya tanam. Yang kecil mental dia angkat kaki taruh di sini, ya bujuk rayu ibunya bapaknya supaya anak latih. Ini kan butuh pelatih yang punya jiwa itu. Kalau sama pelatih PON bisa aja saya mau. Saya pindah ke mana NTT saya bisa, pindah ke Kalimantan bisa saya mau. Tapi biar saya mengabdi untuk di Bali anak-anak kecil yang tidak dipegang ini 5 tahun 6 tahun. Mereka kan masih kayak anak tikus lari ke sana kemari. Tangkap bujuk latih ini kan susah kita. Ya kan, kalau pelatih yang gak kuat hati, sakitnya tinggalin. Ya kan, anak kecil suruh kiri kanan kiri, sementara dia pipis. Susah. Makanya teman-teman pelatih, tolong hargai, hormati pelatih pembina di bawah ini. Luar biasa. Maria Londa itu dia hebat di atlet, tapi dia mau mengabdikan diri di hati yang kecil-kecil. Yang penting dia mau lari menjadi hati. Maria Londa siang bolong juga dia ngajar. Kan dia pingin dari bawah fondasinya, dasar ini loh. Ini susah. Kalau latihan besar-besar, pingin cari uang profesional, saya bisa seperti itu. Cuma kan janganlah, itu bagian mereka. Saya cukup di sini. Kalau saya ke sana juga siapa yang pegang ini? Itu masalahnya. Jadi basic, dasar, fondasi, cabur itu harus ada orangnya yang bisa membimbing, bisa membina. Tidak bisa kita lepas begitu kita mengejar uang. Kalau saya mengejar uang, ada juga daerah lain mau saya kejar. Cuma jangan. Ya, kesian anak-anak kecil ini kan mereka berharap sama kita. Orang tua mereka di rumah, tapi di tempat latihan kita orang tua membimbing, mengajarkan hal baik. Toh? Setidaknya sekian persen sumbangsi kita. Bapak yang nggak pernah ngomong, kita pernah ngomong kan lumayan. Puji Tuhan lah. Ya. Nah, itu hal-hal baik yang bisa kita berbagi. Iya, berarti sangat sebenarnya banyak sekali dinamika kehidupan yang Kak Ian itu sudah lalui. Dan di podcast kali ini Kak Ian ingin share, ingin berbincang dengan orang-orang di luar sana. Mungkin teman-teman kita yang mendengarkan podcast ini, bagaimana sih kita bisa survive di tanah rantauan, bagaimana sih cara kita buat menyalurkan bakatnya kita ke hal-hal yang positif, sehingga bakat yang kita punya itu tidak menjadi sebuah kriminalitas. Seperti itu ya Kak. Tambah satu deh, biar jangan lupa soal survive tadi saya tambah dikit. Survive ini penting sekali. Gagal jangan menyerah. Gagal ulang-ulang di kehidupan pribadi, di pekerjaan, di lingkungan kita. Saya mengalami semua itu. Sampai pribadi sekalipun saya jatuh ke dasar benar. Kalau mau frustasi saya juga mungkin sudah jadi alkoholik, narkoba segala macam, bisa pelarian saya. Cuma saya kembali, tempat pelarian saya adalah Bunda Maria. Benar. Tuhan saya lari. Saya tidak ke diskotik, saya tidak bikin mabuk, saya tidak rokok, duduk ngelamun kayak orang bodoh. Saya larinya ke tempat adorasi. Di sana saya bukan berdoa, saya ngadu sama Bunda Maria, ngadu sama Tuhan. Pukul kaki Bunda Maria tuh. Peluk, cubit. Saya kemana? Saya ingin bangkit. Saya sudah jatuh, saya ingin bangkit. Saya ke sana larinya. Diskotik lah di gereja itu. Mau nangis, berteriak silakan. Yang penting jangan ke tempat-tempat hal yang membuat kita hantam. Kita sudah hancur, tambah hancur malah. Mungkin teman-teman di luar sana tahu bahwa saya jatuh bangun. Jatuh bangun di saat di taekwondo saya diskorsin pun benar-benar drop, jatuh. Sampai masalah keluarga pun sampai pisah, itu pun saya hancur.
hancur. Anak saya sampai berhenti taekwondo. Di saat dia lagi bagus-bagusnya, saya hancur malah. Benar-benar hancur. Putus asa, pasrah, sampai dengan mobil sampai terbang, sampai kap depannya nyantol di pagar benua itu. Itu pun saya pernah membunuh diri aja. Mau habisin hidup. Cuma saya pikir-pikir, kita punya Tuhan, larilah ke sana. Ya, benar. Ya, yang menyelamatkan kita bukan tetangga, bukan keluarga, Tuhan. Kalau belum saatnya mati ya dialah yang dia bilang, kau tiketnya belum. Kau masih punya pekerjaan, masih punya PR yang kau harus lakukan. Belum mati kita jadinya. Ya, saya beberapa kali minum yang aneh-aneh biar mati aja tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Saya harus bangkit. Saya harus di sisa hidup ini harus berbagi walaupun tidak banyak. Ya saya punya itu saya berbagi sama orang. Ya, saya ingin ada manfaatnya hidup ini. Jadi saya mengajarkan orang dekat saya, ayolah kita malu dengan mata bisa melihat, ini masih bisa melotot lihat warna kuning merah hijau nih, masa kau nggak bisa? Ya kan? Ya. Telinga masih mendengar hal baik, hal buruk, hal itu kan ada ini. Tuhan sudah lengkap. Kita ini sudah lengkap sempurna. Kenapa sih tidak bermanfaat buat orang sih? Itu. Dan pekerjaan masing-masing, dengan bakat masing-masing, dengan profesi, dengan keilmuan, dengan sesuatu yang diri Tuhan kasih ini, ayo kembangkanlah. Kembangkan. Iya. Itu kembangkan aja. Coba aja dulu. Jangan menyerah, jangan pasrah, survive tadi. Survive, yes. Dan diri kita tuh survive. Ya toh? Yeah. Contoh hal kecil survive. Tiba-tiba saya mengeluh sakit perut. Kalau saya pasrah dan sakit perut itu, pada saya mau ke sana ini, bisa tidak sampai di sana gara-gara saya sakit perut, tapi saya sakit perut padahal belum juga mau buang, tapi saya lawan. Lawan ke sana dulu, sampai dulu titik itu. Ya kan? Hilang sakit perut tadi. Ya kan? Kepala sakit begitu, langsung pasrah. Lawan dulu. Lawan dulu sesuatu yang sebetulnya kita bisa lawan, kita lawan dulu. Selama itu di jalur yang benar, jalur baik, tidak merugikan orang. Saya paling pantang untuk merugikan orang, adik. Hidup saya, saya mau bilang ikhlas ya, pasar sudah. Tapi tidak mau merugikan orang, menyakitin orang, saya tidak mau. Tidak mau, karena tidak mau beban. Iya, benar. Biar anak-anak saya juga masa depan mereka seperti anak cowok di Bandung, biar dia jalan lurus dengan pekerjaan, dengan karirnya. Ceweknya sudah ada di Belanda, di negeri orang ini, dia bisa kuliah, kerja, dan seterusnya. Toh? Saya pun sekarang pun bebas, single, ya, dipertemukan dengan Tuhan kasih ya untuk mendampingi saya. Saya tidak minta macam-macam. Cuma minta seorang wanita normal yang bisa menamai saya tidak tahu latar belakang seperti apa, yang penting bisa menerima saya. Jangan menerima kelebihan, tapi menerima kekurangan. Itu saya kekurangan ini, kalau lihat lebih kan semua orang kejar ya. Mau. Tapi kan kalau sejak kita kurang, ada nggak mau? Iya, benar. Itu? Dan saya paling pantang itu. Terima saya apa adanya. Lihat diri saya, jangan lihat apa yang saya punya, jangan. Itu penting. Itu kita bisa sukses. Saya dulu karena cepat di usia masih muda dan sudah punya keluarga juga, membuat saya diuji di situ. Gagal jadinya. Itu. Nah, sekarang saya bangkit lagi, mulai dengan fondasi benar. Ini saya tanam benar. Hubungan bagaimana pelan-pelan. Baik buruk bagaimana, saling menerima. Kurang lebih yang terima. Kalau risiko kita harus menerima. Kalau kita tidak terima kan nggak usah jalan lah. Daripada hancur. Itu. Terima kekurangan, mau dia buruk sekalipun kita terima. Tapi dengan cara kamu terima saya terima kamu. Jangan cuma sepihak. Sama di olahraga pun begitu, di pekerjaan begitu kan. Kita harus menerima pekerjaan. Karena teman kita kerja bagus, ada laptop, gaji besar. Saya ilmunya di sini dan gaji kecil. Saya mau ke sana, tidak terima di ini, kan hancur saya. Di sana kan belum tentu bisa saya. Iya, benar. Ya toh? Saya belum tentu seperti dia. Saya memang di sini, terima dulu ini, syukurin yang ini, jalani ini. Bahkan kau bisa lebih dari dia kalau mau sukses kan. Begitu ukurannya. Kalau kita hanya menyesal, dia udah jadi bos. Saya baik. Padahal dulu adik kelas saya. Wah, selesai. Ya kan? Tekuni pekerjaan, profesimu, apa saja itu. Apa saja, tekuni dulu. Semua ada sumber uangnya kok. Saya pun tidak ada gaji saya, tapi saya jalan tekuni pekerjaan profesi untuk sekedar makan bisa. Yang penting tidak utang. Untuk sekedar makan bisa, yang kecil-kecil bisa. Bisa. Kalau menteri bisa, saya tidak ada gaji, tidak bisa saya. Nggak bisa.
Nah, begitu kira-kira ya. Oke, berarti sebenarnya semua hal itu tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan pendapatan yang kita dapatkan. Betul. Karena ketika kita mungkin bekerja dengan tulus, betul. Tuhan menyiapkan ada saja berkat yang bakal Tuhan berikan. Amin, seperti itu ya, Om. Oke, Om, mungkin kita sudah banyak sekali cerita tentang kehidupannya Om sebagai seorang perantau, sebagai seorang wartawan olahraga, juga sebagai seorang pelatih. Kalau boleh tahu nih Om, kapan sih Om terakhir pulang ke ND gitu? Terakhir pulang ke ND 2 tahun lalu 2 tahun lalu ya. Oh ya, 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu sempat minta. Itu aja. Sebelumnya jarang pulang karena ya pembiayaan juga luar biasa ke sana. Kayak kita pergi luar negeri aja ke Flora ini. kayak mau ke Singapura ya. Ya, minta resmi ya, minta untuk jadi pendamping hidup. Ya, harus ada prosedur ya kan? Iya. Kurang lebihnya kita sama-sama tahu ya. Saya minta resmi, yang penting jangan culik anak orang. Minta baik-baik. Dan itu waktu kemarin pulang cuma itu. Setelah itu ya kita lagi proses ini dan sudah beres, puji Tuhan, dilancarkan semua. Sebentar lagi akan resmi sebagai berarti sekarang sedang mempersiapkan diri. Ya, berarti sedang mempersiapkan diri untuk ke jenjang yang lebih serius lagi seperti itu ya. Oke. Ya, sebenarnya selama kita berbincang tadi banyak sekali mungkin kisah yang bisa menginspirasi saya dan juga teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih banyak Om sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya Om. Mungkin setelah ini Om sempat cerita tadi kalau punya agenda lain, tapi Om masih menyempatkan diri untuk berbagi kisah, berbagi pengalaman hidup yang sudah Om lalui, Om rasakan untuk kita dengar. Dan juga mungkin ada yang sedikit nyantol di hatinya kita untuk kita bisa tanamkan juga beberapa hal yang sempat Om sudah sharing ke kita saat ini. Mungkin terakhir Om, apa sih pesan yang ingin Om sampaikan kepada anak-anak muda atau siapapun itu yang saat ini sedang merantau di tanah rantauan? Oke, baik. Sangat bagus sebagai closing statement atau obrolan terakhir kita. Sebagai kakak, sebagai Om, atau sebagai senior, atau sebagai orang Bali keturunan NTT yang ya sudah lebih dulu di Bali. Ya, ada yang lebih dulu jauh di atas, ya senior-senior. Mau bilang sukses juga ya sukses untuk makan lah. Di tempat rantau di Bali ini menjadi rumah kita cari makan. Orang Bali itu keluarga kita, ya. Kita nggak beda jauh sama mereka, haknya sama di Bali. Hak bernapas, hak makan, hak minum, hak untuk melakukan aktivitas juga sama seperti orang Bali, teman-teman kita, saudara kita. Ayolah, tunjukin watak karakter kita yang positif, yang baik, ya, yang Tuhan berikan kepada kita orang Timur ini. Orang yang survive, yang setia, yang takut akan Tuhan, itu utama. Kita orang Timur, orang beragama Kristen Katolik ini takut akan Tuhan, takut sekali sama Tuhan Yesus ini. Kita terima disiksa kayak Tuhan Yesus disalib itu. Tapi Tuhan Yesus telah menunjukkan dia disalib, disiksa, ditombak, disiksa berdarah-darah. Janganlah kita menambah beban beliau. Ya, cukuplah Tuhan Yesus yang menderita. Kita jangan menyiksa diri. Mari kita berbuat sesuatu, adik-adikku, teman-temannya sopir, teman-teman yang pekerjaan mungkin pekerjaan yang kasar, ya boleh dibilang masih tinggal sama orang, tinggal di asrama, di kos, di bedeng. Ayo, saudara kita semua, ayo bangkit, kita melawan rasa marah, lawan rasa benci, lawan rasa ketidakpuasan. Ayo bersyukur dan berterima kasih. Kita diterima, terus kita bisa cari makan hari ini. Lanjut kita pikir untuk besok, dan hal yang baik dan positif. Kalau ada waktu luang, mari kita ketemu, kita ngobrol, kita sharing, kita ngopi. Ya, alamat saya di podcast ini bisa kita nyari, kita ketemu di mana. Silakan minta nomor telepon saya, kita ngobrol, kita ngopi. Saya siap menjabatani, tapi tidak banyak. Ya, di tempat mana kita bisa ngobrol, ngopi, kakak adik. Ya, bisa bicara apa aja. Sharing, tukar pendapat, pikiran, bagaimana bekerja di Bali, bagaimana berhubungan dengan orang Bali, bagaimana supaya kita bisa aman, tentram, berkeluarga dengan orang Bali. Ya, seperti saya ini sudah 30 tahun lebih, sudah merasakan diri saya orang Bali. Ayo, pasti ada ending, titik poin yang benar-benar enak buat kita. Ya, supaya kita suatu waktu juga ada sesuatu, kita bukan yang nolong kita juga cuma orang Timur, tapi orang Bali ada di sekitar kita juga.
sudah merasa seperti keluarga, bisa ada di pihak kita, ada menolong kita ya. Itu aja kira-kira adik-adikku ya. Mari berikan sesuatu nilai positif untuk keluarga besar di Bali ini. Karena kita diterima baik, jangan membuat hal aneh-aneh. Yang terakhir, sering jangan jauh dari Tuhan ya, mendekatkan diri sama Tuhan, karena itu tempat pelarian paling baik ya buat kita. Jangan kurang mabuk ya, kurang mabuk. Minum boleh untuk panas diri, panas badan boleh, tapi jangan sampai menyiksa diri, muntah, berak sampai jatuh di got. Aduh jangan ya. Minum untuk panas diri. Kalau sudah merasa tidak enak, udah naik di kepala, stop dulu. Mari kita tidur enak, cari nyaman aja. Oke? Terima kasih banyak, saya Ndolaka. Silakan kontak saya, kita ketemu ngobrol. Adik-adikku, teman-temanku dari Flores, Sumba, Timor. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ya bagi teman-teman juga bisa langsung DM ke Instagramnya kami, itu ada sumba.media, sumba.tv. Teman-teman bisa langsung DM ke Instagramnya kami untuk mendapatkan kontak person dari Kak Yan. Iya. Oke Om, terima kasih banyak. Kita sudah bincang banyak sekali kisah hidup yang mungkin menginspiratif teman-teman semuanya. Untuk itu saya Nadila dan juga saya Ndolaka. Kami pamit undur diri untuk podcast episode 5 kali ini. Sampai berjumpa di podcast episode berikutnya. Dadah. Di program The Is, Diaspora Is. Jalanin jauh, jangan lupa ingat rumah. Oke, makasih banyak. Dadah.